Halo teman-teman, kembali lagi dengan video kali ini yang akan saya bawakan yaitu penyakit menular melalui media air. Pada video sebelumnya itu kan ada yang namanya penyakit menular melalui udara ya, contohnya itu kan coronavirus. Nah, video kali ini aku akan membahas tentang penyakit menular melalui media air atau biasa disebut dengan waterborne disease. Sebelum kita memulai pembahasan, saya mau tanya dulu nih, ada yang teman-teman mengetahui apa itu waterborne disease? Kalau yang belum tahu, yuk kita simak baik-baik sampai selesai ya. Epidemiologi penyakit menular memiliki beberapa jenis media penularannya. Salah satunya yang adalah melalui media air atau biasa disebut dengan waterborne disease. Penyakit menular melalui media air ini atau waterborne disease ini penyakit infeksi saluran pencernaan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri dikenal sebagai dysentery baciller yang disebabkan oleh bakteri Shigella. Sedangkan infeksi yang disebabkan oleh protozoa dikenal sebagai dysentery amoeba. Nah, pengertian dari waterborne disease itu sendiri apa sih teman-teman? Waterborne disease merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh air minum yang terkontaminasi mikroorganisme patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Penyakit ini memiliki banyak jenis mulai dari kulit, pencernaan, hingga serangan binatang. Nah, salah satunya contoh dari kasus ini yang disebabkan oleh penyakit menular melalui media air ini adalah penyakit dysentery yang disebabkan oleh amoeba. Yuk kita bahas bareng-bareng. Let's go! Waterborne disease merupakan penyakit menular melalui media air. Salah satu contoh kasus penyakit menular melalui media air yaitu dysentery. Dysentery adalah infeksi pada usus yang menyebabkan diare berair, disertai dengan darah atau berlendir. Berbeda dengan diare biasa, bahwasannya dysentery ini dapat menyebabkan diare parah, sehingga harus segera ditangani di rumah sakit. Dysentery disebabkan oleh bakteri atau parasit. Dysentery paling sering dijumpai karena disebabkan oleh bakteri Shigella atau amoeba. Dysentery sering menyebar melalui makanan atau air minuman yang kita minum yang sudah terkontaminasi. Dysentery amoeba sendiri itu atau yang biasa disebut amoebiasis adalah infeksi parasit pada usus yang disebabkan oleh amoeba atau parasit bersel satu yang bernama Entamoeba histolytica. Jenis dysentery ini biasanya ditemukan di daerah tropis dan negara berkembang. Salah satunya negara kita yaitu negara Indonesia. Mekanisme atau cara penularan dari penyakit dysentery. Jenis amoeba yang menjadi dalang utamanya adalah Entamoeba histolytica yang biasanya ditemukan di negara berkembang dan di daerah tropis seperti di Indonesia. Pada saat amoeba yang berada di dalam usus penderita siap keluar dari tubuh, maka mereka akan terkumpul dan membentuk sebuah cangkang. Hal ini bertujuan untuk melindungi amoeba dari yang dikenal sebagai kista. Kista yang keluar dari feses tersebut dapat bertahan hidup di luar tubuh. Itu disebabkan ketika sanitasi tidak memadai dan feses tersebut dibuang sembarangan. Amoeba akan mencemari lingkungan sekitar termasuk air. Bila seseorang atau penduduk masyarakat yang makan dan minum air yang sudah terkontaminasi dengan bakteri tersebut, amoeba tersebut akan masuk ke dalam tubuh orang itu atau orang lain itu. Selain melalui makanan dan minuman, ternyata amoeba bisa menyebar secara seksual loh. Kenapa? Ya terutama melalui lewat kontak mulut ke anus. Penyakit menular dysentery amoeba cukup umum terjadi pada negara yang menggunakan kotoran manusia sebagai pupuk. Penyebarannya terjadi melalui aliran darah, trombosit masuk ke air darah dan sampai ke hati hingga mengakibatkan abses
atau dapat juga ditemukannya meski jarang atau dijumpai itu adalah di paru-paru ataupun di otak. Faktor risiko apa saja sih yang dapat meningkatkan risiko mengalami penyakit disentri ini yang disebabkan oleh amuba? Yaitu antara lain, yang pertama, balita, terutama yang sedang berusia 2-4 tahun. Yang kedua, tinggal di pemukiman padat penduduk atau banyak mengikuti aktivitas warga. Yang ketiga, tinggal atau berpergian ke tempat yang berdaerah dengan sanitasi air yang sangat buruk atau sudah terkontaminasi dengan bakteri amuba. Yang keempat, tidak mencuci tangan sebelum makan dengan bersih, apalagi setelah buang air kecil maupun buang air besar. Dan yang kelima itu adalah pria yang melakukan hubungan seks bebas dengan pria lain. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencegahan terhadap aspek higien perorangan antara lain. Yang pertama, mencuci tangan yang bersih dengan sabun setelah keluar dari kamar mandi dan sebelum memegang makanan. Yang kedua, meminum air minuman yang sudah dimasak hingga mendidih. Yang ketiga, tidak boleh memakan sayuran, ikan, dan daging mentah atau yang setengah matang. Yang keempat, mencuci sayuran hingga bersih dengan air yang bersih dan mengalir. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara teratur dan juga jangan lupa untuk menggunting kuku. Yang keenam, mencuci alat makan dengan menggunakan sabun pencuci piring dengan air bersih dan mengalir. Kemudian dikeringkan dengan udara. Yang ketujuh, itu membuang kotoran air kotor atau sampah organik secara baik dengan tidak membuangnya secara sembarangan. Kemudian yang kedelapan, segera berobat ke petugas kesehatan jika frekuensi buang air besar meningkat, sakit pada bagian atmoben dan kondisi tinja encer berlendir, bahkan mengeluarkan darah. Sebelum akan berobat, minumlah obat cairan elektrolit guna untuk mencegah timbulnya kekurangan cairan tubuh. Adapun upaya atau pengendalian pencegahan terhadap aspek sanitasi lingkungan daerah antara lain, yaitu yang pertama, pembuangan kotoran manusia yang memenuhi syarat atau tidak sembarangan di tempat. Yang kedua, menggunakan air minum dari sumber air yang bersih yang sanitair, seperti pompa sumur yang dangkal atau pompa sumur yang dalam, kemudian penampungan air hujan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghindari pemupukan tanaman dengan kotoran manusia dan kotoran hewan. Yang keempat, menutup dengan baik dan benar makanan dan minuman dari kemungkinan kontaminasi serangga seperti lalat, kecoak, hewan penyerat seperti tikus, atau hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan dari debu lainnya. Kebijakan nasional yang dilakukan adalah dengan mengedukasi pasien untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memastikan kebersihan air yang akan dikonsumsi, menjaga kebersihan lingkungan, memasak makanan hingga matang dan memastikan kebersihannya, dan juga selalu menutup makanan agar tidak terkontaminasi dengan serangga seperti lalat. Kemudian, kebijakan lainnya seperti pembangunan fasilitas toilet dan air bersih pada daerah terpencil diperlukan untuk mencegah masyarakat buang air besar di sungai. Yang dimana hal ini mengingatkan pada kebiasaan masyarakat yang mandi, mencuci, dan membuang air besar di sungai sehingga dapat mempermudah penyebaran penyakit disentri secara fekal oral. Ada juga kebijakan internasional yang dilakukan adalah yaitu seperti vaksinasi penyakit disentri yang merupakan salah satu upaya atau kebijakan internasional untuk mengendalikan penyakit disentri yang direkomendasikan oleh World Health Organization atau WHO. Hingga saat ini vaksin masih terus berkembang, dikembangkan, dan sedang diuji baik secara klinis maupun uji praklinis. Itu
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan materi pembelajaran epidemiologi penyakit menular melalui media air atau waterborne disease, yang dimana penyakit itu bisa datang dari mana aja, entah itu dari lingkungan, entah itu dari lingkup keluarga atau keturunan, entah itu lingkup dari orang ke orang, hewan ke orang, dan lain sebagainya. Pesan saya untuk tetap waspada dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa loh, mencegah lebih baik daripada mengobati. See you!